Setelah melabrak gundik suami yang sedang hamil di depan umum. 2 hari kemudian gundik suamiku keguguran. Setelah itu suami dan gundiknya dengan kejam memfitnahku lalu mengirimku ke penjara. Selama 1 tahun aku berada di penjara. Setiap kali suami dan gundiknya menjengukku, aku tidak pernah mau menerima kedatangan mereka. Sampai di hari aku dibebaskan, kupastikan pada hari itu juga, mereka akan kehilangan segalanya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ponsel di atas meja makan bergetar panjang, memecah keheningan pagi yang biasanya damai di rumah besar itu. Sabrina yang baru saja selesai merapikan meja makan melirik layar ponselnya. Ada notifikasi transaksi perbankan yang masuk. Keningnya berkerut saat melihat nominal yang tertera. 25 juta rupiah baru saja ditarik dari rekening tabungan khusus. Itu bukan rekening operasional rumah tangga, melainkan rekening tabungan haji milik almarhumah ibu yang selama ini dijaga Sabrina dengan sangat hati-hati. Jantung Sabrina berdegup kencang. Ia tahu persis kartu debit untuk rekening itu ada di dalam dompet yang disimpan di brankas kecil di ruang kerja suaminya, Rusdi. Sabrina tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menyentuh uang itu. Apalagi Rusdi yang belakangan ini sering beralasan bisnisnya sedang butuh suntikan dana. Tanpa menunggu lebih lama, Sabrina segera menghubungi nomor Rusdi. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua langsung ditolak. Rasa curiga yang selama ini ia tekan dalam-dalam kini menyeruak ke permukaan. Ia mengecek lokasi terkini ponsel Rusdi melalui aplikasi pelacak keluarga yang pernah mereka pasang bersama dulu. Titik lokasi menunjukkan Rusdi berada di sebuah pusat perbelanjaan mewah di pusat kota, tepat di sebuah toko perlengkapan bayi dan ibu hamil premium. Napas Sabrina tercekat. Firasat buruknya selama berbulan-bulan tentang perubahan sikap Rusdi, seolah menemukan jawabannya hari ini. Rusdi sering pulang larut, sering menyembunyikan ponsel, dan kini uang tabungan suci ibunya dipakai di toko perlengkapan bayi. Padahal, mereka belum dikaruniai anak setelah 5 tahun menikah. Sabrina menyambar kunci mobil dan memacu kendaraannya membelah kemacetan Jakarta. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sepanjang perjalanan, air mata menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia bukan wanita lemah yang akan menangis sebelum melihat bukti dengan mata kepalanya sendiri. Ia ingat betul bagaimana ayahnya dulu mempercayakan Rusdi untuk menjaga Sabrina dan meneruskan perusahaan keluarga. Namun, kepercayaan itu tampaknya telah dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Sesampainya di mal, langkah kaki Sabrina cepat dan pasti menuju lantai tempat toko perlengkapan bayi itu berada. Dari kejauhan, kaca etalase toko yang besar memperlihatkan segalanya dengan jelas. Di sana, di antara deretan ranjang bayi mahal dan pakaian mungil, berdiri Rusdi. Suaminya itu sedang tertawa lepas, sebuah ekspresi yang sudah lama tidak ia perlihatkan pada Sabrina. Di sebelahnya, seorang wanita muda berdiri sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit. Sabrina mengenali wanita itu. Itu Fanya, mantan sekretaris di kantor lama Rusdi yang pernah dikenalkan Rusdi sebagai rekan kerja yang cekatan. Tangan Rusdi merangkul pinggang Fanya dengan mesra, lalu tangannya yang lain menyerahkan kartu debit berwarna emas milik almarhumah ibu Sabrina kepada kasir. Darah Sabrina mendidih. Ia tidak lagi peduli pada tata krama atau citra keluarga terpandang yang selama ini ia jaga. Ia melangkah masuk ke dalam toko dengan tatapan nyalang. Suara lonceng pintu toko membuat Rusdi dan Fanya menoleh. Senyum di wajah Rusdi seketika lenyap, berganti dengan wajah pucat pasi seolah melihat hantu. Fanya yang menyadari kehadiran Sabrina justru tidak terlihat takut. Wanita itu malah mempererat pegangannya pada lengan Rusdi, seolah menantang Sabrina untuk mendekat. Sabrina berdiri tepat di hadapan mereka. Napasnya memburu, namun ia berusaha mengatur suaranya agar tidak bergetar meski hatinya hancur lebur. Sabrina bertanya dengan suara rendah namun tajam, tentang apa yang sedang dilakukan suaminya di tempat itu dengan uang ibunya. Rusdi tergagap, mencoba mencari alasan klise tentang membelikan hadiah untuk klien. Namun Sabrina tidak bodoh. Ia menunjuk perut Fanya dan bertanya anak siapa itu. Sebelum Rusdi sempat menjawab, Fanya menyela dengan nada suara yang dibuat-buat manja. Ia mengatakan bahwa tidak perlu ada yang ditutupi lagi, karena sebentar lagi ia akan memberikan Rusdi keturunan yang tidak bisa diberikan oleh Sabrina. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di wajah Sabrina. Penghinaan itu dilakukan di tempat umum, di depan pelayan toko yang kini menatap mereka dengan canggung, dan di hadapan pengunjung lain yang mulai berbisik-bisik. Emosi Sabrina tidak terbendung lagi. Ia meraih tangan Fanya,
memintanya melepaskan rangkulan dari suaminya. Tarikan itu sebenarnya tidak terlalu keras. Hanya sebuah refleks kemarahan seorang istri yang dikhianati. Namun, Fanya adalah pemain drama yang ulung. Begitu tangan Sabrina menyentuh lengannya, Fanya menjerit histeris seolah-olah ia baru saja diserang dengan brutal. Ia memundurkan langkahnya dengan dramatis, menyenggol rak berisi botol susu hingga berjatuhan dan menimbulkan suara gaduh. Fanya berteriak memanggil tolong, menuduh Sabrina menyakiti kandungannya. Pengunjung mal mulai berkurung, ponsel-ponsel pintar terangkat merekam kejadian itu. Rusdi, yang panik melihat kerumunan, langsung mendorong bahu Sabrina kasar. Ia membentak istrinya agar tidak membuat keributan dan memintanya pulang. Rusdi berteriak membela Fanya, menyebut Sabrina wanita gila yang cemburu buta. Hati Sabrina remuk redam, melihat suaminya lebih memilih melindungi selingkuhannya daripada menjaga kehormatan istrinya sendiri. Sabrina menatap Rusdi dengan tatapan penuh luka dan kecewa. Ia mengambil kartu debit yang tergeletak di meja kasir, mematahkan kartu itu menjadi dua di depan wajah Rusdi, lalu berbalik pergi meninggalkan kerumunan yang mencemoohnya. Ia berjalan keluar dengan kepala tegak meski air matanya akhirnya tumpah saat sudah berada di dalam mobil. 2 hari berlalu sejak kejadian itu. Sabrina mengurung diri di rumah, menolak berbicara dengan Rusdi yang juga tidak pulang ke rumah. Sabrina berpikir ini adalah akhir pernikahannya dan ia siap mengajukan gugatan cerai. Ia sedang menata hatinya, mencoba mencari ketenangan dengan sholat malam dan membaca ayat suci. Ia mengira masalah ini akan diselesaikan di pengadilan agama. Namun, ia salah besar. Rusdi dan Fanya memiliki rencana yang jauh lebih jahat daripada sekadar perselingkuhan. Malam itu, saat jam menunjukkan pukul 11 malam, gedoran keras terdengar di pintu depan rumah. Sabrina membuka pintu dengan ragu. Di hadapannya berdiri 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan Rusdi yang berdiri di belakang mereka dengan wajah dingin. Sabrina bingung dan bertanya ada apa. Salah satu polisi menunjukkan surat penangkapan. Sabrina dituduh melakukan tindak penganiayaan berat yang menyebabkan kematian janin dalam kandungan. Sabrina ternganga, ia menggelengkan kepala tidak percaya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyentuh perut Fanya, ia hanya menarik tangannya. Namun Rusdi maju selangkah, menatap mata Sabrina tanpa rasa bersalah sedikitpun. Ia berkata dengan suara lantang bahwa Fanya mengalami pendarahan hebat setelah didorong Sabrina di mal, dan sore tadi dokter menyatakan Fanya keguguran. Dunia Sabrina serasa runtuh. Tuduhan itu sangat keji. Ia tidak pernah membunuh siapapun, apalagi seorang bayi yang belum lahir. Sabrina mencoba membela diri, mengatakan bahwa Fanya hanya bersandiwara. Tapi polisi tidak mau mendengar penjelasannya saat itu. Mereka memintanya ikut ke kantor polisi untuk diperiksa. Saat tangan Sabrina diborgol, ia melihat senyum tipis di wajah Rusdi. Senyum kemenangan yang mengerikan. Saat Sabrina digiring masuk ke mobil polisi, tetangga sekitar mulai keluar rumah, menonton kejadian itu dengan tatapan menghakimi. Malam itu, Sabrina tidak tidur di kasur empuknya, melainkan di bangku dingin kantor polisi, dengan status sebagai tersangka pembunuh janin suaminya sendiri. Lampu ruang interogasi yang remang-remang membuat kepala Sabrina pening. Sudah berjam-jam ia duduk di sana, dicecar pertanyaan yang sama berulang kali oleh penyidik. Mereka bertanya bagaimana cara ia mendorong Fanya, seberapa keras ia memukul perut korban, dan apakah ia sudah merencanakan penyerangan itu dari rumah. Sabrina terus menyangkal dengan suara parau. Ia menjelaskan kronologi yang sebenarnya, bahwa ia hanya menarik lengan Fanya dan Fanya sendiri yang mundur lalu menabrak rak. Namun, penyidik meletakkan sebuah berkas di atas meja. Itu adalah hasil visum dan keterangan saksi. Saksi-saksi itu adalah orang-orang yang berada di toko saat kejadian, yang entah bagaimana, semuanya memberikan keterangan yang memberatkan Sabrina. Sabrina membaca sekilas berkas itu dengan tangan gemetar. Tertulis di sana bahwa saksi melihat Sabrina menendang dan mendorong korban dengan sengaja. Sabrina tahu ini adalah fitnah. Tidak mungkin semua orang itu berbohong kecuali mereka telah dibayar. Ia meminta rekaman CCTV toko sebagai bukti. Namun, penyidik mengatakan dengan datar bahwa CCTV toko sedang rusak saat kejadian berlangsung dan tidak ada rekaman yang tersimpan. Harapan Sabrina mulai menipis. Rusdi benar-benar telah merencanakan ini dengan matang. Suaminya itu pasti sudah membereskan semua celah yang bisa menyelamatkan Sabrina. Keesokan harinya, seorang pengacara datang menemui Sabrina. Pria itu mengaku sebagai pengacara yang disewa oleh keluarga besar Rusdi untuk mendampingi Sabrina. Awalnya Sabrina merasa sedikit lega, berharap masih ada hati nurani di keluarga suaminya. Namun, harapan itu pupus saat sang pengacara mulai berbicara. Bukannya menyusun strategi pembelaan,
Pengacara itu malah membujuk Sabrina untuk mengakui perbuatannya. Ia berkata bahwa bukti-bukti sangat kuat dan jika Sabrina mengaku hilaf karena emosi sesaat, hukuman bisa diringankan. Sabrina menolak mentah-mentah. Ia tidak sudi mengakui kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Pengacara itu hanya menghela napas panjang, seolah menghadapi klien yang keras kepala dan bodoh, lalu pergi meninggalkan Sabrina dalam keputusasaan. Hari persidangan tiba lebih cepat dari yang dibayangkan. Sabrina duduk di kursi pesakitan, mengenakan rompi tahanan, wajahnya polos tanpa riasan namun tetap memancarkan sisa-sisa keanggunan yang ia miliki. Ruang sidang penuh sesak. Media massa meliput kasus ini secara besar-besaran dengan tajuk berita yang menyudutkan Sabrina sebagai istri cemburu yang menjadi pembunuh. Pintu ruang sidang terbuka, dan Fanya masuk didorong menggunakan kursi roda. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak, dan ia mengenakan pakaian serba hitam. Aktingnya sempurna. Ia terlihat seperti wanita yang paling menderita di dunia. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum melukiskan Sabrina sebagai monster yang tidak berperi kemanusiaan. Kemudian giliran saksi-saksi palsu itu berbicara. Mereka mengarang cerita dengan sangat meyakinkan. Tiba giliran Rusdi memberikan kesaksian. Ia berdiri di podium saksi, sesekali menyeka air mata buaya. Ia mengatakan kepada hakim bahwa Sabrina memang memiliki temperamen buruk dan sering mengancam akan menyakiti Fanya jika mereka bertemu. Rusdi meminta maaf kepada hakim karena gagal mendidik istrinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Rusdi, bagaikan pisau yang menyayat hati Sabrina. Ia hanya bisa menunduk, berzikir dalam hati, memohon kekuatan kepada Tuhan agar tidak ambruk di tempat itu. Puncak drama terjadi saat Fanya memberikan kesaksian. Dengan suara bergetar dan isak tangis yang dibuat-buat, ia menceritakan betapa ia sangat mencintai calon bayinya. Ia menuduh Sabrina menatapnya dengan tatapan membunuh sebelum menyerangnya. Fanya bahkan berteriak histeris di tengah sidang, bertanya mengapa Sabrina begitu tega membunuh darah daging suaminya sendiri. Hakim harus mengetuk palu beberapa kali untuk menenangkan suasana. Pengacara Sabrina hanya diam, tidak melakukan pembelaan yang berarti, tidak mengajukan keberatan, dan membiarkan semua fitnah itu menjadi fakta persidangan. Sabrina sadar, ia sendirian di ruangan ini. Tidak ada satupun manusia yang berpihak padanya. Tibalah saat pembacaan vonis. Hakim menimbang bahwa tindakan Sabrina didasari oleh emosi namun mengakibatkan hilangnya nyawa janin. Mempertimbangkan bahwa Sabrina belum pernah dihukum sebelumnya, hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dipotong masa tahanan. Palu diketuk. Vonis itu terdengar seperti lonceng kematian bagi kehidupan Sabrina yang dulu. 1 tahun di penjara berarti ia akan kehilangan segalanya, nama baik, martabat, dan kebebasannya. Rusdi dan Fanya terlihat berpelukan sedih di bangku pengunjung. Namun Sabrina bisa melihat sudut bibir Fanya yang terangkat membentuk senyum licik saat mata mereka bertemu. Sebelum petugas membawa Sabrina pergi ke mobil tahanan, terjadi sedikit keributan di lorong pengadilan. Rusdi meminta izin sebentar kepada petugas untuk berbicara dengan istrinya. Petugas memberinya waktu 2 menit. Rusdi mendekatkan wajahnya ke telinga Sabrina. Tidak ada lagi nada sedih atau tangisan palsu. Suaranya dingin dan penuh ancaman. Ia berbisik agar Sabrina tidak macam-macam di dalam penjara. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan dokumen pengalihan aset perusahaan atas nama Rusdi agar bisnis tetap berjalan selama Sabrina di penjara. Rusdi mengancam jika Sabrina tidak mau menandatanganinya nanti, ia akan membuat hidup Sabrina di dalam penjara seperti neraka. Sabrina menatap mata suaminya lamat-lamat. Ia tidak menjawab, tidak juga meludahi wajah pria itu meski ia sangat ingin. Ia hanya membetulkan letak hijabnya dengan tenang, menegakkan punggungnya, dan berjalan mengikuti petugas tanpa menoleh lagi. Ia menolak memperlihatkan air matanya di depan pengkhianat itu. Di dalam mobil tahanan yang membawanya menuju lembaga pemasyarakatan, Sabrina menatap jalanan Jakarta dari balik jeruji besi jendela kecil. Kota yang dulu ramah padanya kini terasa asing. Ia bersumpah dalam hati, bahwa air mata yang ia tahan hari ini akan menjadi bahan bakar untuk hari pembalasannya nanti. Ia tidak akan hancur. Ia akan bertahan, dan ia akan kembali untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Bus tahanan memasuki gerbang tinggi dengan kawat berduri. Lembaga pemasyarakatan wanita itu tampak suram dan menakutkan. Aroma lembab dan keringat menyambut Sabrina saat ia melangkah turun. Ia digiring melewati lorong-lorong gelap menuju sel isolasi untuk masa pengenalan lingkungan. Petugas menyerahkan seragam narapidana yang kasar dan lusuh. Saat pintu sel besi ditutup dengan suara dentuman keras yang menggema, Sabrina duduk di lantai yang dingin. Di keheningan sel yang sempit itu, Sabrina akhirnya membiarkan 1 butir air mata jatuh membasahi pipinya. Itu adalah air mata terakhir untuk kesedihannya.
Mulai detik berikutnya, hatinya membeku, menutup rapat segala rasa belas kasih untuk Rusdi dan Fanya. 1 tahun ini bukan hukuman baginya, melainkan waktu untuk menyusun rencana kehancuran bagi mereka yang telah menzaliminya. Hari-hari pertama di penjara terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung bagi Sabrina. Udara di dalam blok sel selalu terasa lembab, bercampur dengan aroma keringat dan keputusasaan yang menggantung di langit-langit. Makanan yang disajikan jauh dari kata layak, nasi keras dengan sayur hambar yang nyaris tidak bisa ditelan. Namun, bukan fisik Sabrina yang paling menderita, melainkan batinnya. Ia ditempatkan di sel umum bersama narapidana lain dengan berbagai kasus, mulai dari pencurian hingga penipuan. Tatapan mereka liar dan penuh intimidasi saat melihat Sabrina, wanita berhijab yang tampak rapuh dan berasal dari kalangan atas. Malam pertama, Sabrina tidak bisa memejamkan mata sedikitpun. Ia meringkuk di sudut matras tipis yang berbau apek, mendengarkan suara dengkuran kasar dan teriakan-teriakan dari blok lain. Setiap detiknya terasa menyiksa, mengingatkannya pada pengkhianatan Rusdi yang membuatnya terdampar di tempat kotor ini. Sabrina mencoba bertahan dengan cara menjadi tidak terlihat. Ia meminimalisir interaksi, selalu menunduk, dan mengerjakan tugas kebersihan tanpa banyak protes. Namun, di penjara, diam seringkali dianggap sebagai kelemahan. Beberapa narapidana senior mulai mengganggunya, sengaja menumpahkan makanan Sabrina atau menyenggolnya saat berbaris. Sabrina tetap diam, menahan amarah yang bergejolak di dada. Ia tahu melawan dengan fisik hanya akan membuatnya babak belur dan memperpanjang masa hukumannya. Ketabahan Sabrina ternyata diamati oleh seseorang dari kejauhan. Di sudut kantin penjara yang paling tenang, duduk seorang wanita parubaya dengan rambut yang sudah memutih namun memiliki sorot mata setajam elang. Narapidana lain memanggilnya Bu Ratna. Tidak ada yang berani mengusik meja makannya. Desas-desus mengatakan Bu Ratna adalah mantan bankir kelas kakap yang memegang rahasia keuangan para pejabat. Masuk penjara karena pasang badan untuk kasus pencucian uang raksasa demi menyelamatkan keluarganya, meski akhirnya ia dikhianati juga. Suatu siang, keributan kecil terjadi di area perpustakaan penjara, tempat Sabrina sering menghabiskan waktu untuk menghindari gangguan. Bu Ratna sedang memarahi seorang narapidana lain yang membantunya mengurus pembukuan koperasi penjara. Angka-angka di buku besar itu berantakan, dan Bu Ratna yang perfeksionis tidak bisa menoleransi kesalahan hitung yang membuat stok barang kantin tidak sesuai. Sabrina yang duduk tidak jauh dari sana, memberanikan diri mendekat. Dengan sopan dan suara pelan, ia meminta izin untuk melihat buku itu. Awalnya Bu Ratna menatapnya dengan curiga, namun ia menggeser buku tebal itu ke hadapan Sabrina. Hanya dalam waktu 10 menit, Sabrina berhasil menemukan letak kesalahannya. Ia menjelaskan dengan runtut bahwa ada selisih pencatatan di bagian barang masuk dan keluar, serta memperbaiki neraca saldo yang tidak seimbang itu dengan cekatan. Tangan Sabrina menari di atas kalkulator tua dengan kecepatan yang membuat Bu Ratna terdiam. Kejadian itu menjadi titik balik kehidupan Sabrina di balik jeruji besi. Bu Ratna melihat potensi besar dalam diri Sabrina. Ia bukan sekadar istri manja yang salah tempat, melainkan wanita cerdas dengan pemahaman bisnis dan akuntansi yang mendalam, warisan ilmu dari mendiang ayahnya yang selama ini dipendam karena Rusdi selalu melarangnya ikut campur urusan kantor. Sejak hari itu, Sabrina ditarik menjadi asisten pribadi Bu Ratna. Tidak ada lagi narapidana yang berani mengganggunya. Di bawah perlindungan Bu Ratna, Sabrina mendapatkan matras yang lebih layak dan makanan yang lebih bersih. Namun yang lebih berharga dari itu, adalah ilmu yang ditransfer oleh Bu Ratna. Di sela-sela waktu istirahat, Bu Ratna mengajarkan Sabrina tentang celah hukum, cara memanipulasi aset agar tidak terdeteksi, dan bagaimana menghancurkan fondasi keuangan musuh tanpa menyentuh mereka secara fisik. Sabrina menyerap semua ilmu itu seperti spons kering yang haus air. Kedekatan mereka semakin erat ketika Sabrina menceritakan kisah sebenarnya tentang fitnah Rusdi dan Fanya. Bu Ratna mendengarkan dengan wajah datar, namun matanya menyiratkan kemarahan yang tertahan. Ia melihat cerminan dirinya yang dulu dikhianati dalam diri Sabrina. Bu Ratna kemudian menawarkan sebuah sekutu. Ia mengatakan bahwa ia memiliki tangan kanan di dunia luar yang masih sangat setia padanya, seorang pengacara muda brilian bernama Elang. Elang bisa menjadi perpanjangan tangan Sabrina untuk mengurus masalah di luar tembok penjara. Sabrina menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Seminggu kemudian, nama Elang terdaftar sebagai kuasa hukum baru Sabrina yang datang berkunjung. Pertemuan pertama Sabrina dan Elang terjadi di ruang kunjungan yang dipisahkan oleh kaca tebal. Elang adalah pria muda dengan setelan jas rapi, tatapannya dingin namun penuh hormat saat Bu Ratna memperkenalkannya pada Sabrina. Elang tidak banyak bicara basa-basi, ia langsung bertanya apa yang Sabrina inginkan. Sabrina menatap Elang lurus-lurus, sorot matanya yang dulu lembut kini telah berganti menjadi dingin dan penuh perhitungan.
Ia memberikan instruksi pertamanya dengan tegas. Ia meminta Elang untuk membiarkan Rusdi merasa menang. Biarkan Rusdi mengambil alih posisi direktur utama di perusahaan peninggalan ayahnya. Jangan ada perlawanan legal untuk saat ini. Elang sempat mengernyitkan dahi, bingung mengapa Sabrina justru memberi karpet merah pada musuhnya. Sabrina tersenyum tipis, senyum yang mengerikan, lalu menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan seseorang dari tempat tinggi, mereka harus dibiarkan memanjat sampai ke puncak terlebih dahulu agar jatuhnya semakin sakit. Elang mengangguk mengerti, mencatat semua instruksi itu, dan berjanji akan melaksanakannya dengan presisi tinggi. 3 bulan telah berlalu. Musim berganti, namun rutinitas di dalam penjara tetap monoton dan menyiksa bagi siapa saja yang tidak memiliki tujuan. Namun bagi Sabrina, setiap hari adalah satu langkah lebih dekat menuju pembalasan. Ia menjalani hari-harinya dengan disiplin tinggi. Ia bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud, memohon kekuatan dan keadilan kepada Tuhan, lalu menghabiskan siang harinya membantu Bu Ratna dan mempelajari berkas-berkas perusahaan yang diselundupkan Elang melalui perantara. Fisik Sabrina terlihat sedikit lebih kurus, namun sorot matanya jauh lebih hidup dan tajam. Ia bukan lagi korban yang menangis di sudut sel. Ia adalah pemburu yang sedang mengasah parangnya dalam diam. Di dunia luar, Rusdi dan Fanya sedang menikmati puncak kejayaan semu mereka. Tanpa adanya Sabrina yang menghalangi, Rusdi dengan leluasa menguasai aset perusahaan. Ia mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin tertinggi, mengganti jajaran direksi dengan teman-temannya yang tidak kompeten namun pandai menjilat. Fanya pun tidak kalah pongah. Ia kini tinggal di rumah besar peninggalan orang tua Sabrina, seolah-olah ia adalah nyonya besar di sana. Barang-barang antik milik mendiang ibu Sabrina disingkirkan ke gudang atau dijual, diganti dengan perabotan modern yang norak dan mahal demi memuaskan selera Fanya yang ingin pamer. Mereka merasa di atas angin, yakin bahwa Sabrina sudah hancur lebur di dalam penjara, dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Suatu pagi yang cerah, petugas lapas memanggil nama Sabrina. Ada kunjungan untuknya. Sabrina sudah bisa menebak siapa yang datang. Hanya 2 orang manusia tidak tahu malu itu yang akan datang di hari ulang tahun pernikahan Sabrina dan Rusdi. Benar saja, dari balik pintu ruang tunggu, Sabrina bisa melihat Rusdi mengenakan setelan jas mahal yang dibeli menggunakan uang perusahaan, dan Fanya berdiri di sampingnya dengan gaun mewah serta tas bermerek, menggelayut manja di lengan Rusdi. Perut Fanya terlihat rata kembali, dan wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Mereka datang bukan untuk menjenguk dengan niat baik, melainkan untuk memastikan Sabrina melihat betapa bahagianya mereka di atas penderitaannya. Mereka ingin melihat Sabrina menangis, memohon, atau mengamuk di balik kaca pembatas. Namun, harapan mereka untuk mendapatkan pertunjukan drama hancur seketika. Sabrina menatap petugas lapas dengan wajah datar dan menggelengkan kepala pelan. Ia mengatakan dengan tegas bahwa ia menolak kunjungan tersebut. Petugas itu sempat bingung, namun Sabrina mengulangi kalimatnya bahwa ia tidak bersedia menemui mereka. Petugas akhirnya keluar menemui Rusdi dan Fanya, menyampaikan pesan bahwa narapidana atas nama Sabrina menolak untuk bertemu. Wajah Rusdi memerah menahan marah dan malu, karena ditolak oleh istrinya yang berstatus narapidana. Fanya mencibir, mengatakan dengan keras agar didengar orang sekitar bahwa Sabrina pasti terlalu malu dan depresi berat, hingga tidak berani menampakkan wajahnya. Mereka akhirnya pergi dengan perasaan kesal namun sekaligus semakin sombong, menganggap penolakan Sabrina adalah tanda kekalahan total mental wanita itu. Padahal, di dalam selnya, Sabrina sedang duduk tenang sambil membaca Al-Quran. Penolakan itu adalah bagian dari strategi psikologis yang ia rancang bersama Bu Ratna. Dengan tidak menampakkan diri, ia membiarkan imajinasi Rusdi dan Fanya liar. Musuh yang tidak terlihat jauh lebih menakutkan daripada musuh yang mengamuk di depan mata. Namun karena kesombongan Rusdi dan Fanya sudah menutupi akal sehat, mereka mengartikan diamnya Sabrina sebagai ketidakberdayaan. Hal ini membuat mereka semakin lengah. Laporan dari Elang yang diterima Sabrina minggu itu, menunjukkan bahwa Rusdi mulai melakukan penggelapan dana perusahaan secara terang-terangan untuk membiayai gaya hidup mewah Fanya. Mereka membeli mobil sport baru, berlibur ke luar negeri, dan mengadakan pesta-pesta mewah, semua dibebankan pada kas perusahaan. Bulan demi bulan berlalu dalam pola yang sama. Setiap kali Rusdi datang, biasanya saat ia butuh tanda tangan persetujuan aset yang dipalsukan atau sekadar ingin pamer, Sabrina selalu menolak. 6 bulan, 8 bulan, hingga 9 bulan berlalu. Sabrina tetap menjadi misteri bagi dunia luar. Ia seperti hantu yang keberadaannya terlupakan namun bayangannya tetap menghantui. Di dalam penjara, Sabrina semakin kuat. Ia sudah menyelesaikan rancangan jebakan finansial yang rumit bersama Bu Ratna. Sebuah skema investasi bodong yang dibungkus dengan sangat rapi dan elegan, dirancang khusus untuk menarik keserakahan Rusdi.
Umpan itu siap dilempar melalui elang yang akan menyamar sebagai perwakilan investor. Malam itu, Sabrina berdiri di depan kalender dinding selnya yang penuh coretan. Tangannya memegang spidol merah, melingkari sebuah tanggal yang tinggal 2 bulan lagi. Tanggal kebebasannya. Ia menatap tanggal itu dengan intensitas yang membara. Di samping kalender itu, ia menempelkan sebuah kertas kecil berisi daftar aset yang harus ia rebut kembali. Rumah ibu, gedung kantor ayah, tanah perkebunan, dan yang paling penting, harga dirinya. Ia tersenyum, bukan senyum manis, melainkan senyum dingin yang menjanjikan badai. Nikmatilah sisa waktumu, Rusdi, Fanya, bisiknya pelan pada angin malam yang menyelinap masuk melalui ventilasi besi. Makanlah sepuasnya, tertawalah sekerasnya, karena tagihan atas semua kejahatan kalian akan jatuh tempo tepat saat kakiku melangkah keluar dari gerbang ini. Kesunyian Sabrina selama ini bukanlah tanda menyerah, melainkan ketenangan sebelum ia menghancurkan segalanya dalam 1 hari. Bulan ke-9 di dalam penjara, membawa angin perubahan yang tidak disadari oleh siapapun kecuali Sabrina. Di dunia luar, kondisi keuangan perusahaan peninggalan ayah Sabrina mulai goyah di tangan Rusdi. Pria itu memang pandai berbicara dan berpenampilan layaknya seorang direktur utama, namun ia nol besar dalam hal manajemen operasional. Kebiasaan Rusdi yang gemar memecat karyawan lama yang kritis, dan menggantinya dengan teman-teman nongkrongnya yang tidak kompeten mulai menampakkan dampak fatal. Proyek-proyek lama mulai macet, klien-klien setia mulai membatalkan kontrak karena kualitas pelayanan yang menurun drastis, dan arus kas perusahaan mulai berdarah. Namun, ego Rusdi terlalu tinggi untuk mengakui kegagalannya. Ia menutupi kerugian perusahaan dengan cara meminjam uang dari bank-bank kecil dengan bunga tinggi, gali lubang tutup lubang, hanya agar ia tetap bisa terlihat kaya raya di depan Fanya dan teman-teman sosialitanya. Di tengah situasi genting itulah, Elang masuk ke dalam permainan sesuai instruksi Sabrina. Elang tidak datang sebagai pengacara Sabrina, melainkan menyamar dengan identitas baru yang sangat meyakinkan. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah konsorsium investasi asing yang sedang mencari mitra lokal untuk pembangunan proyek resor wisata syariah terbesar di Asia Tenggara. Penampilan Elang sangat sempurna, dari setelan jas yang licin, jam tangan mewah, hingga kartu nama berembos emas. Ia mendatangi kantor Rusdi dengan membawa proposal bisnis yang nilainya sangat fantastis. Angka keuntungan yang tertera di sana begitu besar, hingga membuat mata Rusdi terbelalak. Bagi Rusdi yang sedang pusing memikirkan utang yang menumpuk, kedatangan Elang bagaikan malaikat penolong yang turun dari langit. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat utama kantor yang kini sudah diubah dekorasinya oleh Fanya menjadi sangat berlebihan dan norak. Rusdi duduk dengan punggung tegak, berusaha menyembunyikan kegugupannya, sementara Elang mempresentasikan proyek fiktif itu dengan tenang dan profesional. Elang menjelaskan bahwa konsorsiumnya bersedia mengucurkan dana triliunan rupiah, asalkan mitra lokal bersedia menyetorkan dana awal sebagai bentuk komitmen keseriusan atau commitment fee. Jumlah yang diminta tidak main-main, 50 miliar rupiah. Rusdi menelan ludah. Ia tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Rekening perusahaan sudah menipis, dan aset pribadinya tidak cukup likuid. Namun, Elang memainkan psikologi Rusdi dengan sangat cerdik. Ia mengatakan bahwa sudah ada kompetitor lain yang siap mengambil proyek ini jika Rusdi ragu. Elang bahkan berpura-pura melihat jam tangannya dan berkata ia harus segera pergi menemui kandidat mitra lain. Kepanikan melanda Rusdi. Ia meminta waktu 1 hari untuk berpikir. Malam itu, rumah besar peninggalan orang tua Sabrina menjadi saksi perdebatan sengit sekaligus ambisius. Fanya, yang mendengar tentang potensi keuntungan proyek itu, langsung mendesak Rusdi untuk mengambilnya. Fanya sudah membayangkan dirinya menjadi istri konglomerat nomor 1, mengadakan pesta pernikahan yang akan disiarkan di televisi, dan membungkam mulut semua orang yang pernah menghinanya. Ketika Rusdi mengatakan bahwa mereka tidak punya uang tunai, Fanya dengan enteng memberikan ide gila. Ia menyuruh Rusdi untuk menggadaikan semua aset tidak bergerak yang mereka kuasai. Sertifikat rumah mewah yang mereka tempati, gedung kantor pusat yang strategis, hingga tanah perkebunan warisan di luar kota. Menurut logika Fanya yang dangkal, uang gadai itu hanya dipinjam sebentar untuk disetorkan sebagai dana komitmen. Begitu dana triliunan dari investor cair bulan depan, mereka bisa menebus kembali sertifikat itu dan mengantongi keuntungan bersih yang melimpah. Rusdi yang pada dasarnya serakah dan tidak mau terlihat lemah di depan wanita pujaannya, akhirnya setuju. Ia merasa ini adalah jalan pintas untuk membuktikan bahwa dia lebih hebat dari mendiang ayah Sabrina. Keesokan harinya, Rusdi menghubungi Elang dan mengatakan ia siap bergabung. Elang kemudian menghubungkan Rusdi dengan sebuah lembaga pembiayaan swasta untuk proses gadai aset. Tentu saja, lembaga pembiayaan itu pun sebenarnya adalah bagian dari jaringan yang diatur oleh Bu Ratna dari dalam penjara.
Proses pencairan dana dibuat sangat cepat dan mudah, tanpa survei yang rumit, membuat Rusdi merasa dimudahkan. Padahal, itu adalah cara agar Rusdi terikat kontrak utang secepat mungkin sebelum ia sadar. Di dalam sel penjara yang sunyi, Sabrina menerima berkas-berkas yang diselundupkan lewat perantara sipir yang sudah dibayar. Berkas itu berisi salinan akta gadai yang baru saja ditandatangani Rusdi. Tangan Sabrina menyusuri tanda tangan suaminya di atas materai. Ia tidak merasa sedih melihat rumah masa kecilnya dan kantor ayahnya dipertaruhkan. Justru sebaliknya, ia merasa lega. Aset-aset itu memang harus keluar dari tangan Rusdi agar bisa kembali kepadanya dengan cara yang sah dan menyakitkan. Sabrina memberi kode persetujuan kepada Elang. Detik itu juga, uang hasil gadai aset sebesar 50 miliar rupiah ditransfer oleh Rusdi ke rekening perusahaan investasi asing yang dikelola Elang. Rusdi tidak tahu bahwa rekening itu adalah rekening penampungan yang pada akhirnya bermuara kembali ke kendali Sabrina di bawah payung hukum yang berlapis-lapis. Setelah transfer berhasil, Rusdi dan Fanya mengadakan perayaan kecil di sebuah restoran mahal. Mereka bersulang dengan jus delima, tertawa lebar membicarakan masa depan. Rusdi merasa dirinya adalah jenius bisnis. Ia membanggakan keberaniannya mengambil risiko. Fanya memuji-muji Rusdi, menyebutnya sebagai raja bisnis baru. Mereka terlena dalam euforia kemenangan semu. Mereka tidak sadar bahwa sertifikat rumah yang menjadi atap kepala mereka dan gedung kantor, tempat mereka mencari nafkah kini sudah berpindah tangan secara hukum kepada pihak kreditur yang dikendalikan musuh mereka. Mereka baru saja menyerahkan leher mereka ke dalam jerat yang dipasang Sabrina. Sementara itu, Sabrina di penjara mulai menghitung hari mundur. Ia menjaga kesehatannya lebih ekstra. Ia rutin berolahraga ringan di dalam sel, merawat kulit wajahnya dengan bahan seadanya, dan memperbanyak ibadah. Hatinya semakin tenang, tidak ada lagi gejolak amarah yang meledak-ledak seperti awal masa tahanan. Bu Ratna memperhatikannya dengan bangga. Sang mentor tahu bahwa muridnya sudah siap. Pada pertemuan terakhir mereka di perpustakaan penjara, Bu Ratna menggenggam tangan Sabrina erat. Ia berpesan agar Sabrina tidak pernah menoleh ke belakang saat keluar nanti. Bu Ratna mengatakan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan membunuh musuh, melainkan dengan membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan dan penyesalan seumur hidup, melihat orang yang dulu mereka hancurkan kini berdiri jauh di atas mereka. Sabrina mengangguk takzim, berjanji akan menjalankan rencana pamungkas itu dengan rapi tanpa celah. Akhir bulan ke-9 hingga bulan ke-12 berjalan begitu cepat. Rusdi mulai gelisah karena proyek yang dijanjikan Elang tak kunjung dimulai dengan alasan kendala perizinan internasional yang rumit. Namun Elang selalu berhasil menenangkan Rusdi dengan surat-surat resmi palsu yang terlihat sangat birokratis. Rusdi yang sudah terlanjur basah tidak berani mundur, karena uang 50 miliarnya sudah masuk. Ia hanya bisa menunggu dengan cemas, sementara bunga utang gadai asetnya mulai berjalan. Fanya, yang tidak mau tahu urusan teknis, sibuk menghamburkan sisa uang kas perusahaan untuk persiapan pesta penyambutan kebebasan Sabrina. Ya, mereka berencana mengadakan pesta besar tepat di hari Sabrina bebas. Bukan untuk menyambut Sabrina, melainkan untuk mengumumkan pertunangan resmi mereka dan memamerkan kesuksesan palsu mereka di depan wajah Sabrina. Undangan telah disebar ke seluruh kolega bisnis dan media. Tanpa sadar, mereka sedang menyiapkan panggung eksekusi mereka sendiri. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah ventilasi sel, jatuh tepat di wajah Sabrina yang sudah terjaga sejak sebelum subuh. Hari ini adalah harinya. 365 hari penahanan telah berakhir. Sabrina melipat selimut tipisnya dengan sangat rapi untuk terakhir kalinya. Ia menatap sekeliling sel sempit yang telah menjadi kawah candra di mukanya selama setahun. Di dinding itu, ia belajar tentang kesabaran. Di lantai dingin itu, ia belajar tentang kerendahan hati. Dan di tengah keheningan malam-malam panjang di ruangan ini, ia belajar bagaimana caranya menjadi wanita yang tidak terkalahkan. Sabrina mengenakan pakaian yang ia pakai saat pertama kali masuk ke sini, sebuah gamis sederhana yang kini terasa sedikit longgar di badannya karena berat badannya turun, namun tubuhnya terasa jauh lebih bugar dan tegap. Proses administrasi pembebasan berjalan lancar dan cepat. Petugas lapas menyerahkan barang-barang pribadi Sabrina yang disita setahun lalu, dompet, jam tangan, dan ponsel yang baterainya sudah mati. Sabrina menerima semuanya dengan wajah datar. Tidak ada senyum berlebihan, hanya anggukan sopan sebagai tanda terima kasih. Saat ia berjalan menuju gerbang utama, beberapa narapidana yang sempat ia bantu urusan hukumnya melambaikan tangan dari balik jeruji blok. Sabrina membalas dengan senyum tipis. Namun, momen paling emosional adalah saat ia berpamitan dengan Bu Ratna. Wanita parubaya itu tidak banyak bicara, hanya menepuk bahu Sabrina 2 kali dengan mantap. Tatapan matanya seolah berkata, "Pergilah dan selesaikan apa yang kita mulai."
Sabrina mencium tangan Bu Ratna dengan hormat, lalu berbalik badan dan melangkah pasti menuju pintu gerbang besi raksasa yang mulai terbuka perlahan dengan suara berderit nyaring. Udara di luar tembok penjara terasa berbeda. Lebih segar, lebih bebas, namun juga membawa aroma tantangan. Sabrina berdiri di trotoar depan lapas, menyipitkan mata karena silau matahari pagi. Seperti dugaannya, tidak ada Rusdi ataupun Fanya. Tidak ada keluarga yang menjemput. Ponselnya yang baru saja ia nyalakan bergetar, masuk sebuah pesan singkat dari nomor Rusdi. Pesan itu berisi kalimat ejekan yang mengatakan bahwa Rusdi sibuk mengurus bisnis raksasa dan tidak punya waktu menjemput mantan narapidana. Rusdi juga mengirimkan lokasi hotel tempat pesta nanti malam diadakan, dengan catatan tambahan, "Datanglah kalau kau punya nyali dan baju yang layak, makanlah sisa catering kami." Sabrina menutup pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak sakit hati, ia justru kasihan pada kebodohan suaminya. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap perlahan menepi tepat di depan Sabrina berdiri. Itu bukan taksi, melainkan sebuah mobil mewah keluaran Eropa terbaru dengan kaca gelap. Supir berseragam turun dan membukakan pintu belakang. Di dalamnya, Elang sudah duduk menunggu. Pengacara muda itu tersenyum lebar menyambut klien sekaligus bos barunya. Sabrina masuk ke dalam mobil, merasakan empuknya jok kulit yang kontras dengan kerasnya bangku penjara. Aroma pengharum mobil yang mewah menenangkan saraf-sarafnya. Elang menyerahkan sebuah map tebal berisi laporan terakhir. Semuanya sudah siap. Jebakan sudah terkunci, aset sudah diamankan secara hukum di balik layar, dan undangan pesta Rusdi nanti malam adalah tiket masuk bagi Sabrina untuk mengakhiri segalanya. "Kita kemana sekarang, Bu Sabrina?" "Pulang ke rumah orang tua ibu," tanya Elang sopan. Sabrina menggeleng pelan. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion tengah. Wajah itu terlihat lelah, tanpa riasan, dengan lingkaran hitam samar di bawah mata. Hijabnya lusuh. Ia tidak mungkin muncul di medan perang dengan penampilan seperti pecundang. Ia harus bangkit sebagai ratu. "Tidak," jawab Sabrina tegas. "Antar aku ke butik langganan ibuku di Jakarta Selatan. Lalu ke salon spa tertutup. Aku butuh waktu 5 jam untuk bersiap." Elang mengangguk mengerti. Mobil melaju halus meninggalkan area penjara, membawa Sabrina menjauh dari masa lalunya yang kelam menuju masa depan yang akan ia rebut paksa. Di butik eksklusif itu, kedatangan Sabrina disambut dengan kehangatan yang bercampur kaget oleh pemilik butik yang mengenal baik mendiang ibu Sabrina. Mereka tahu berita tentang kasus Sabrina, namun mereka juga tahu integritas keluarga Sabrina. Sabrina tidak meminta diskon atau belas kasihan. Ia meminta koleksi terbaik yang mereka miliki. Sabrina memilih sebuah setelan gamis haute couture berwarna biru dongker tua, warna yang melambangkan kekuasaan, kedalaman, dan misteri. Bahannya dari sutra terbaik yang jatuh sempurna di tubuhnya, memberikan siluet yang anggun namun tegas. Untuk hijabnya, ia memilih warna senada dengan bros berlian peninggalan ibunya yang selama ini disimpan aman oleh Elang. Setelah itu, Sabrina menghabiskan waktu berjam-jam di ruang perawatan pribadi. Ia membersihkan seluruh jejak penjara dari tubuhnya. Ia luluran, merawat rambutnya, dan membiarkan para profesional merias wajahnya. Sabrina meminta riasan yang bold namun tetap elegan. Ia ingin matanya yang tajam menjadi fokus utama. Ketika ia melihat cermin besar di akhir sesi, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita di cermin itu bukanlah istri yang diselingkuhi, bukan narapidana yang terbuang. Wanita itu memancarkan aura intimidasi yang begitu kuat. Dagunya terangkat, sorot matanya dingin menghunus, dan postur tubuhnya tegak penuh percaya diri. Transformasi itu sempurna. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Di dalam mobil yang kini membawanya menuju hotel tempat pesta Rusdi dan Fanya digelar, Sabrina hanya diam. Tangannya menggenggam tas tangan kulit yang berisi satu-satunya senjata yang ia butuhkan. Sebuah flash disk kecil berisi data forensik digital, dan tumpukan dokumen legal yang akan meruntuhkan kerajaan bisnis palsu Rusdi. Jantungnya berdetak stabil, tidak ada rasa takut sedikitpun. Ia mengingat kembali wajah Fanya yang tertawa saat ia divonis hakim. Ia mengingat wajah Rusdi yang mengancamnya di lorong pengadilan. Ingatan itu bukan lagi luka, melainkan bahan bakar. "Kita sudah sampai, Bu," suara supir memecah lamunan Sabrina. Mobil berhenti di lobi utama Hotel Bintang 5 yang gemerlap. Karpet merah tergelar, banyak tamu undangan berpakaian mewah sedang antre masuk. Papan bunga ucapan selamat berjejer, menuliskan nama, Rusdi Fanya. Sabrina menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia membetulkan letak jam tangannya. "Elang," panggil Sabrina sebelum pintu dibuka. "Ya, Bu."
Pastikan tim legal dan keamanan kita masuk 5 menit setelah aku masuk. Aku ingin menikmati wajah terkejut mereka sendirian dulu. Siap laksanakan, jawab Elang. Pintu mobil terbuka. Sabrina melangkah turun. Kilatan lampu kamera wartawan yang meliput pesta itu langsung menyambar sosoknya, meski mereka belum sadar siapa wanita anggun ini. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer lobi dengan irama yang konstan. Tuk, tuk, tuk. Irama kematian bagi kesombongan Rusdi dan Fanya. Pesta baru saja dimulai, dan tamu kehormatan yang sebenarnya telah tiba. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel Bintang 5 itu begitu gemerlap dan penuh kemewahan yang dipaksakan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memendarkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak meja sutra, dihiasi rangkaian bunga lili impor yang harganya selangit. Rusdi dan Fanya benar-benar tidak tanggung-tanggung dalam menghamburkan uang perusahaan untuk acara malam ini. Mereka menyebutnya sebagai pesta, syukuran kesuksesan korporasi dan pertunangan. Sebuah judul acara yang panjang dan arogan, sama seperti sifat pemilik hajatnya. Tamu undangan yang hadir berasal dari berbagai kalangan elit, mulai dari rekan bisnis yang munafik, sosialita yang gemar bergosip, hingga awak media yang haus berita sensasional. Musik orkestra mengalun lembut, menciptakan ilusi seolah-olah semua yang ada di ruangan itu adalah bangsawan, padahal fondasi acara ini dibangun di atas tumpukan utang dan penipuan. Di atas panggung utama yang didekorasi bak pelaminan raja dan ratu, Rusdi berdiri dengan dada membusung. Ia mengenakan setelan jas hitam mengkilap rancangan desainer luar negeri, rambutnya disisir klimis ke belakang, dan sebuah jam tangan emas melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan yang dibeli dari hasil menggadaikan tanah warisan mertuanya. Di sampingnya, Fanya berdiri dengan senyum lebar yang nyaris merobek wajahnya. Wanita itu mengenakan gaun malam berekor panjang bertabur kristal Swarovski palsu, yang berkilauan berlebihan setiap kali ia bergerak. Riasan wajahnya tebal, menutupi kerutan kekhawatiran yang sebenarnya mulai muncul karena gaya hidup borosnya. Fanya menggenggam lengan Rusdi erat-erat, memamerkan cincin berlian besar di jari manisnya kepada setiap fotografer yang membidikan kamera. Mereka terlihat seperti pasangan paling bahagia di dunia. Pasangan yang merasa telah memenangkan segalanya dan berhasil menyingkirkan satu-satunya penghalang dalam hidup mereka. Rusdi mengangkat gelas berisi jus anggur bersoda tinggi-tinggi, meminta perhatian para tamu. Musik orkestra perlahan meredup, digantikan oleh suara dengung mikrofon yang dipegang Rusdi. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada panggung. Rusdi memulai pidatonya dengan suara lantang yang dibuat berwibawa. Ia berbicara tentang visi masa depan perusahaan, tentang bagaimana ia berhasil membawa perusahaan keluar dari masa-masa sulit, padahal ia yang membuatnya sulit, dan tentang cinta sejatinya kepada Fanya yang selalu mendukungnya. Ia bahkan sempat menyindir masa lalunya, mengatakan bahwa ia bersyukur telah lepas dari benalu yang selama ini menghambat kesuksesannya, merujuk secara tidak langsung pada Sabrina. Para tamu yang mengerti arah pembicaraan itu hanya tersenyum simpul, beberapa berbisik mencemooh betapa tidak pantasnya Rusdi menjelekkan mantan istri yang kini mendekam di penjara. Namun, Rusdi tidak peduli. Ia sedang mabuk kepayang oleh pujian semu. Tepat ketika Rusdi hendak mengumumkan tanggal pernikahan resminya dengan Fanya, tiba-tiba pintu ganda raksasa di bagian belakang ballroom terbuka lebar dengan sentakan yang cukup keras. Suara engsel pintu yang berat itu memecah keheningan, membuat semua kepala menoleh ke belakang secara serentak. Cahaya dari koridor luar menembus masuk, menciptakan siluet sesosok wanita yang berdiri tegak di ambang pintu. Awalnya, tidak ada yang mengenali siapa sosok itu karena cahaya lampu sorot panggung menyilaukan pandangan ke arah pintu. Namun, ketika wanita itu mulai melangkah masuk, suara ketukan sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer dengan irama yang teratur dan mengintimidasi. Tuk, tuk, tuk. Irama itu terdengar seperti detak jam kematian bagi pesta yang sedang berlangsung. Wanita itu melangkah keluar dari bayang-bayang. Ia mengenakan gamis setelan berwarna biru dongker tua yang sangat elegan, membalut tubuhnya dengan sopan namun memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Hijab sutra dengan warna senada membingkai wajahnya yang dirias sempurna, menonjolkan tulang pipinya yang tegas dan matanya yang tajam menghunus. Tidak ada lagi jejak wanita lemah yang menangis di pengadilan setahun lalu. Tidak ada lagi narapidana kumel. Yang ada hanyalah Sabrina dalam versi terbaiknya, versi yang ditempa oleh api pengkhianatan dan didinginkan oleh dendam yang terukur. Bisik-bisik mulai terdengar riuh di antara para tamu. Itu Sabrina? Bukankah dia di penjara? Ya ampun, dia terlihat luar biasa. Dia terlihat lebih berkelas daripada Fanya. Suara-suara itu berdengung seperti lebah, memenuhi ruangan yang tadinya hikmat mendengarkan bualan Rusdi. Rusdi yang berada di atas panggung menyipitkan matanya.
Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat ketika ia mengenali wajah itu. Gelas di tangannya nyaris tergelincir jatuh. Wajahnya yang tadi merah padam karena kegembiraan kini berubah pucat pasi. Fanya, yang menyadari perubahan ekspresi Rusdi, ikut menoleh. Matanya membelalak lebar. Rasa iri dan benci langsung menyergap hatinya saat melihat penampilan Sabrina yang jauh lebih memukau daripadanya. Fanya merasa terancam. Ia segera membisikkan sesuatu pada Rusdi, menyuruhnya untuk mengusir wanita itu. Rusdi yang tersadar dari keterkejutannya, segera berusaha menguasai situasi. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan investor dan kolega bisnisnya. Ia harus mempertahankan citranya. Keamanan, teriak Rusdi melalui mikrofon, suaranya sedikit bergetar namun dipaksa keras. Tolong amankan wanita ini. Ini adalah acara privat. Seorang mantan narapidana tidak diundang di sini. Ucapan Rusdi yang menyebut mantan narapidana sengaja ditekankan untuk mempermalukan Sabrina di depan umum. Namun, Sabrina sama sekali tidak gentar. Ia tidak berhenti melangkah. Tatapannya terkunci lurus pada Rusdi dan Fanya di atas panggung. Para petugas keamanan hotel yang hendak mendekat tiba-tiba dihalangi oleh beberapa pria berbadan tegap berjas hitam yang muncul di belakang Sabrina. Itu adalah tim pengawal pribadi yang disiapkan Elang. Para tamu undangan justru menahan napas, menikmati drama nyata yang jauh lebih menarik daripada sinetron manapun. Sabrina terus berjalan membelah kerumunan tamu. Orang-orang secara otomatis menyingkir, memberinya jalan seolah ia adalah ratu yang sedang membelah lautan manusia. Aura kewibawaannya begitu kuat, hingga tidak ada satu orang pun yang berani menghalanginya. Ia berjalan santai, sesekali melemparkan senyum tipis yang mematikan kepada beberapa kolega lama ayahnya yang dulu diam saja saat ia dipenjara. Orang-orang itu menunduk malu, tidak berani menatap mata Sabrina. Sampai akhirnya, Sabrina tiba tepat di depan panggung rendah itu. Ia mendongak, menatap Rusdi dan Fanya yang kini terlihat kerdil meski berdiri di tempat yang lebih tinggi. Jarak mereka hanya terpisah beberapa meter, namun jurang perbedaan kelas di antara mereka terasa begitu nyata. Apa yang kau lakukan di sini, wanita gila? Desis Fanya tanpa mikrofon, namun cukup keras untuk didengar orang-orang di barisan depan. Kau mau mengemis uang? Atau mau mengambil sisa makanan catering? Pergilah. Kau merusak pemandangan pestaku. Sabrina tertawa kecil. Tawa yang renyah namun dingin, membuat bulu kuduk Fanya meremang. Tanpa perlu bersusah payah berteriak, Sabrina menaiki tangga panggung dengan anggun. Rusdi mundur selangkah, insting pengecutnya muncul. Sabrina berjalan menuju podium, bukan untuk menyerang mereka secara fisik, melainkan untuk mengambil mikrofon cadangan yang tergeletak di meja samping. Sabrina menyalakan mikrofon itu. Suara feedback berdenging sebentar, membuat semua orang menutup telinga, lalu hening kembali. Selamat malam semuanya, sapa Sabrina dengan suara tenang, santun, dan sangat berpendidikan. Kontras sekali dengan teriakan-teriakan panik Rusdi tadi. Maaf saya datang terlambat. Tadi macet sekali di jalan. Maklum, perjalanan dari penjara menuju realitas memang cukup panjang. Beberapa tamu tertawa kecil mendengar sarkasme itu. Rusdi hendak merebut mikrofon dari tangan Sabrina, tapi tatapan tajam Sabrina menghentikannya. Jangan sentuh aku, ucap Sabrina datar, namun penuh ancaman. Atau aku akan menuntutmu atas pasal perbuatan tidak menyenangkan. Lagi. Sabrina kembali menatap hadirin. Suami saya Ahralat, mantan suami saya, Rusdi, mengatakan bahwa saya adalah tamu tak diundang. Itu lucu sekali. Karena sebenarnya, sayalah tuan rumah yang sesungguhnya di sini. Rusdi tertawa gugup, mencoba mencairkan suasana. Tuan rumah? Kau sudah gila karena kurungan penjara. Sabrina, kau tidak punya apa-apa lagi. Semua aset sudah beralih tangan. Sabrina tersenyum miring. Benar, Rusdi. Semua aset memang sudah beralih tangan. Tapi pertanyaannya adalah, beralih ke tangan siapa? Sabrina memberi isyarat tangan ke arah pintu masuk. Elang masuk dengan langkah tegap, membawa sebuah tas kerja kulit. Di belakangnya, mengekor 2 orang petugas kepolisian dan 3 orang pria berseragam ban. Wajah Rusdi seketika berubah menjadi abu-abu. Ia mengenali Elang sebagai investor asing yang menjanjikan proyek triliunan itu. Tapi kenapa Elang datang bersama polisi dan pihak ban? Perkenalkan, lanjut Sabrina sambil menunjuk Elang. Kalian mungkin mengenalnya sebagai Tuan Edward dari konsorsium Singapura. Tapi nama aslinya adalah Elang, pengacara pribadi saya. Dan gedung hotel ini, tempat kalian berdiri dan berpesta malam ini, 10 menit yang lalu baru saja menyelesaikan proses balik nama kepemilikan. Jadi secara teknis, Rusdi,
kau sedang mengadakan pesta di properti milikku tanpa izin. Kejutan itu membuat seluruh ruangan gempar. Wartawan berebut memotret momen itu. Rusdi ternganga, otaknya yang lamban berusaha memproses informasi itu. Fanya menjerit tidak percaya, menuduh Sabrina berbohong. Tapi Sabrina belum selesai. Itu baru permulaan. Ia baru saja meletakkan hidangan pembuka di meja makan pembalasan dendamnya. Menu utamanya baru akan disajikan. Kepanikan mulai menjalar di wajah Rusdi, seperti racun yang bekerja cepat. Keringat dingin sebesar biji jagung bermunculan di dahinya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai. Ia menatap Elang dengan pandangan memohon penjelasan, berharap ini semua hanyalah lelucon buruk atau prank kejutan. Namun, tatapan Elang yang dingin dan profesional menghancurkan harapan itu. Elang naik atas panggung, tidak untuk menyalami Rusdi sebagai mitra bisnis, melainkan untuk berdiri di samping Sabrina sebagai sekutu setia. Ia membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah laptop, dan menyambungkannya ke kabel proyektor yang terhubung ke layar raksasa di belakang panggung. Layar itu, yang tadinya menampilkan foto-foto prewedding Norak Rusdi dan Fanya di Paris, yang sebenarnya hasil editan karena mereka hanya pergi ke studio foto lokal, kini berkedip berganti tampilan. Hadirin sekalian, suara Sabrina kembali terdengar, kali ini lebih serius. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana seorang mantan narapidana yang baru bebas hari ini bisa mengklaim kepemilikan gedung ini? Biarkan saya menjelaskan sedikit pelajaran tentang bisnis dan karma. Di layar raksasa, muncul sebuah bagan alur keuangan yang rumit namun jelas. Di sana terpampang data transfer dana sebesar 50 miliar rupiah yang dilakukan Rusdi bulan lalu. Judul dokumen itu tertulis besar-besar, bukti transfer dana komitmen investasi. 1 bulan yang lalu, Rusdi yang terhormat ini sangat bernafsu ingin mendapatkan proyek fiktif yang ditawarkan oleh pengacara saya. Karena keserakahannya, ia rela menggadaikan sertifikat rumah warisan orang tua saya, gedung kantor pusat, dan tanah perkebunan keluarga kepada sebuah lembaga pembiayaan swasta. Tampilan layar berganti lagi. Kali ini menampilkan dokumen akta gadai dan perjanjian utang piutang. Yang tidak Rusdi ketahui adalah, lembaga pembiayaan swasta yang memberikan pinjaman gadai itu adalah anak perusahaan yang saham mayoritasnya baru saja saya akuisisi melalui kuasa hukum saya, menggunakan dana simpanan rahasia ayah saya yang tidak pernah diketahui Rusdi. Suara helaan napas kaget terdengar serentak dari para tamu. Ini adalah skema jebakan tingkat tinggi. Rusdi meminjam uang dari tangan kanan Sabrina untuk disetorkan ke tangan kiri Sabrina. Jadi, lanjut Sabrina sambil berjalan perlahan mengelilingi Rusdi yang mematung, uang 50 miliar yang kamu dapat dari menggadaikan aset itu, kamu transfer ke rekening Elang sebagai dana komitmen. Dan Elang, sebagai kuasa hukum saya, menggunakan uang itu untuk melunasi utang-utang perusahaan yang kamu buat selama setahun ini atas nama dirimu sendiri. Rusdi merasa kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya ditarik keluar. Ia mencoba mencerna logika itu. Uangnya berputar, asetnya tergadai, dan kini ia tidak memegang uang sepeser pun. Tapi proyeknya? Gagap Rusdi, suaranya nyaris tak terdengar. Proyek resor itu? Tidak ada proyek, Rusdi, jawab Sabrina tajam. Itu hanya umpan. Umpan plastik untuk ikan yang tamak. Dan kau menelannya bulat-bulat sampai ke kailnya. Elang menekan tombol di laptopnya lagi. Layar kini menampilkan status rekening bank pribadi Rusdi dan rekening perusahaan saat ini secara real-time. Angkanya merah menyala. Saldo, 0 rupiah. Tidak hanya itu, di bawahnya tertulis status. Dibekukan oleh otoritas keuangan. Berdasarkan perjanjian kontrak investasi yang kamu tanda tangani tanpa membacanya dengan teliti, Elang angkat bicara dengan suara baritonnya yang tegas, jika pihak mitra lokal terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan, yang mana sudah kami miliki buktinya selama setahun ini, maka pihak investor berhak membatalkan kerjasama sepihak dan menyita seluruh jaminan aset sebagai denda wan prestasi. Elang menunjuk petugas bank yang berdiri di bawah panggung. Bapak-bapak ini dari pihak bank yang memegang sisa utang pribadimu. Karena seluruh asetmu sudah disita oleh klien saya sebagai denda, maka kamu sekarang dinyatakan pailit, bangkrut. Miskin. Fanya menjerit histeris. Ia berlari ke arah layar proyektor, memukul-mukul layar itu seolah bisa mengubah angka 0 di sana menjadi miliaran rupiah kembali. Bohong. Ini semua bohong. Rusdi, lakukan sesuatu. Jangan diam saja seperti orang bodoh. Teriak Fanya sambil mengguncang tubuh Rusdi. Gaun mahalnya kini terlihat konyol di tengah kepanikan itu. Rusdi mendorong Fanya menjauh. Tangannya gemetar hebat saat merogoh saku celananya untuk mengambil ponsel. Ia membuka aplikasi mobile banking dengan jari yang sulit dikendalikan. Matanya melotot menatap layar ponsel. Kosong.
Semua rekeningnya diblokir. Kartu kreditnya ditolak. Notifikasi email masuk bertubi-tubi memberitahukan penyitaan aset. Mobil sport yang ia banggakan, apartemen mewah yang ia cicil untuk Fanya, semuanya hilang dalam sekejap mata. "Apa yang kau lakukan padaku, Sabrina?" teriak Rusdi putus asa. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Ia hendak menerjang Sabrina, tapi pengawal Sabrina dengan sigap menahan tubuhnya dan memelintir tangannya ke belakang. Rusdi mengerang kesakitan, dipaksa berlutut di hadapan Sabrina. Pemandangan itu begitu simbolis. Sang raja palsu kini berlutut di kaki ratu yang sesungguhnya. Sabrina menatap Rusdi dari ketinggian dengan tatapan dingin tanpa belas kasih. Ia tidak mundur selangkah pun. "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku, Rusdi. Rumah ibuku, kantor ayahku, dan harga diriku. Kau hanya boneka yang kuizinkan bermain sebentar di istanaku, dan sekarang waktu bermainmu sudah habis." Suasana pesta berubah menjadi kekacauan total. Para pelayan berhenti menyajikan makanan. Musik orkestra berhenti total. Para tamu undangan mulai berbisik panik, beberapa bahkan bergegas pergi karena takut terseret masalah hukum. Sementara yang lain justru mengeluarkan ponsel untuk merekam kehancuran Rusdi secara langsung di media sosial. Tagar karma Rusdi Fanya mulai bermunculan dan trending detik itu juga. Fanya yang terjatuh di lantai menangis meraung-raung, bukan karena menyesal, tapi karena sadar ia tidak akan menjadi istri orang kaya. Ia menatap Sabrina dengan tatapan penuh kebencian. "Dasar wanita iblis. Kau rencanakan ini semua dari penjara? Kau licik." Sabrina menoleh pada Fanya. Senyumnya semakin lebar. "Licik? Oh, tidak Fanya. Ini namanya strategi. Licik itu adalah memfitnah wanita hamil lain demi menutupi keguguranmu sendiri. Dan omong-omong soal itu." Sabrina memberi kode pada Elang. "Sebaiknya kau simpan tenagamu untuk menangis nanti. Karena aku punya satu video terakhir yang akan membuatmu berharap kau tidak pernah dilahirkan." Elang mengangguk dan mempersiapkan file terakhir di laptopnya. Rusdi yang sedang ditahan pengawal mendongak, matanya penuh ketakutan. Ia merasa sudah mencapai dasar jurang, tapi ternyata Sabrina masih ingin menggali lubang yang lebih dalam lagi untuk mengubur mereka hidup-hidup. Malam belum berakhir, dan kartu as terakhir Sabrina akan menjadi pukulan yang mematikan sisa-sisa harapan mereka. Keadaan di dalam ballroom hotel itu sudah seperti kapal pecah yang sedang karam. Rusdi masih berlutut dengan napas memburu karena ditahan oleh pengawal, sementara Fanya berdiri dengan tubuh gemetar di samping layar proyektor. Wajah Fanya sudah tidak karuan, maskaranya luntur oleh air mata ketakutan dan kemarahan. Namun, di tengah situasi yang menyudutkannya, Fanya masih mencoba mengeluarkan senjata terakhirnya. Ia tahu ia tidak bisa melawan Sabrina dalam hal uang atau hukum, jadi ia kembali memainkan peran sebagai korban yang paling menderita. Fanya berteriak dengan suara melengking yang menyakitkan telinga, menunjuk wajah Sabrina dengan jari telunjuknya yang lentik. Ia kembali mengungkit kejadian 1 tahun lalu, berteriak bahwa Sabrina boleh saja mengambil semua harta, tapi Sabrina tetaplah seorang pembunuh yang telah melenyapkan nyawa bayi tidak berdosa. Fanya menangis meraung-raung, mencoba memancing simpati para tamu undangan yang sebagian mulai terlihat ragu. Isu tentang kematian bayi memang sangat sensitif, dan Fanya tahu persis bagaimana memanipulasi emosi orang dengan air mata buayanya. Sabrina hanya menatap drama murahan itu dengan gelengan kepala pelan. Ia tidak terkejut. Ia sudah memprediksi bahwa wanita licik seperti Fanya akan berlindung di balik fitnah keji itu sampai akhir hayatnya. Sabrina memberi isyarat mata kepada Elang. Sang pengacara mengangguk, jarinya menekan tombol play pada laptop yang terhubung ke layar raksasa. Layar yang tadinya menampilkan kebangkrutan Rusdi kini berubah menjadi gelap sejenak, sebelum muncul sebuah rekaman video CCTV yang tanggal dan jamnya tertera jelas di pojok kanan atas. Para tamu undangan menyipitkan mata, mencoba mengenali lokasi dalam video tersebut. Itu adalah rekaman dari lorong sebuah klinik kecantikan eksklusif, tertanggal 2 hari sebelum insiden pelabrakan di mall terjadi. Dalam video yang gambarnya sangat jernih itu, terlihat Fanya sedang berjalan keluar dari ruang konsultasi dokter. Ia tidak terlihat kesakitan, justru terlihat sedang berdebat dengan seseorang di telepon. Audio rekaman itu memang tidak ada, tapi Elang segera memutar rekaman suara terpisah yang disinkronkan. Itu adalah rekaman panggilan telepon yang berhasil disadap atas bantuan jaringan Bu Ratna yang luas. Terdengar suara Fanya yang jelas dan tidak bisa disangkal. Ia sedang berbicara dengan temannya, mengeluh bahwa ia baru saja mengalami pendarahan karena meminum obat pelangsing dosis tinggi demi menjaga bentuk tubuhnya agar tetap terlihat seksi di mata Rusdi. Dalam percakapan itu, Fanya mengatakan dengan gamblang bahwa janinnya sudah tidak bisa diselamatkan menurut dokter, dan ia harus dikuret besok. Namun,
Kalimat berikutnya yang keluar dari rekaman itu membuat seluruh ruangan menahan napas karena ngeri. Fanya berkata bahwa ia akan menunda kuretase itu dan mencari cara untuk menimpakan kesalahan keguguran ini kepada Sabrina agar Rusdi semakin membenci istrinya dan segera menceraikannya. Rekaman itu berhenti. Keheningan yang terjadi di ballroom itu begitu mencekam, lebih senyap daripada kuburan. Semua mata kini tertuju pada Fanya dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Kebenaran itu begitu telanjang dan mengerikan. Fanya tidak keguguran karena didorong Sabrina. Fanya membunuh janinnya sendiri karena obsesinya pada penampilan, lalu dengan kejam menjadikan jasad janin itu sebagai alat untuk memfitnah dan memenjarakan Sabrina. Rusdi, yang sedari tadi hanya diam dalam kehancuran finansialnya, perlahan mendongakkan kepala. Wajahnya yang pucat kini berubah merah padam, bukan karena malu, tapi karena amarah yang meledak. Ia menatap Fanya seolah melihat monster. Selama ini Rusdi membenci Sabrina karena mengira Sabrina membunuh anaknya. Ternyata, wanita yang ia puja dan ia bela mati-matian, wanita yang membuatnya rela mengusir istri sahnya, adalah pembunuh yang sebenarnya. Belum cukup sampai di situ, Elang menampilkan satu dokumen lagi di layar. Itu adalah rekam medis asli dari rumah sakit yang selama ini disembunyikan. Di sana tertulis diagnosa dokter, abortus incomplete akibat konsumsi zat kimia berbahaya. Elang menjelaskan melalui mikrofon bahwa dokter yang dulu mengeluarkan visum palsu untuk memenjarakan Sabrina kini sudah menyerahkan bukti asli ini, karena takut terseret kasus pidana yang lebih berat. Elang telah menekan dokter itu dengan ancaman pencabutan izin praktik, jika tidak menyerahkan rekam medis yang sebenarnya. Bukti ini adalah paku terakhir di peti mati kebohongan Fanya. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Tidak ada lagi air mata yang bisa menipu siapapun di ruangan ini. Rusdi meraung seperti binatang terluka. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, ia memberontak dari pegangan pengawal dan berlari menerjang Fanya. Ia tidak memukul, tapi ia mencengkeram bahu Fanya dan mengguncangnya keras. Rusdi berteriak di depan wajah Fanya, bertanya mengapa wanita itu begitu tega membohonginya soal anak mereka. Rusdi merasa menjadi laki-laki paling bodoh di dunia. Ia telah kehilangan istri yang tulus, kehilangan harta warisan, kehilangan kehormatan, demi membela seorang wanita yang ternyata memanipulasinya sejak awal. Pertengkaran fisik antara Rusdi dan Fanya di atas panggung menjadi tontonan yang menyedihkan sekaligus memuaskan bagi para tamu. Dua orang jahat itu kini saling mangsa, saling menyalahkan, dan saling menghancurkan di depan umum. Sabrina menyaksikan kekacauan itu dengan wajah datar. Tidak ada rasa senang berlebihan, hanya rasa lega yang mendalam. Beban fitnah yang ia pikul selama 1 tahun, label, pembunuh bayi, yang melekat di dahinya, malam ini luntur sepenuhnya. Ia melihat para tamu undangan mulai memandanginya dengan tatapan penyesalan. Orang-orang yang dulu mencemoohnya kini menunduk malu. Namun Sabrina tidak butuh permintaan maaf mereka. Ia hanya butuh kebenaran terungkap. Ia mengambil mikrofon untuk terakhir kalinya, suaranya bergema membelah keributan Rusdi dan Fanya. Sabrina berkata bahwa kebohongan bisa berlari secepat kilat, tapi kebenaran akan selalu menunggunya di garis finish. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang menohok, mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Rusdi dan Fanya saat ini bukanlah balas dendam darinya, melainkan hasil tuaian dari apa yang mereka tanam sendiri. Fanya akhirnya ambruk di lantai panggung, menangis histeris karena sadar topengnya sudah hancur lebur. Tidak ada lagi Fanya si sosialita elegan, yang ada hanya Fanya si penipu keji. Rusdi mundur menjauh, menatap tangannya sendiri dengan tatapan kosong. Ia melihat sekeliling, melihat tatapan para kolega bisnis yang dulu menjilatnya kini menatapnya seperti sampah. Ia menoleh ke arah Sabrina, wanita yang dulu ia sia-siakan. Sabrina berdiri di sana, bersinar, anggun, dan tak tersentuh. Rusdi baru menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca yang melukainya. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat, dan rasanya jauh lebih menyakitkan daripada kebangkrutan itu sendiri. Di tengah kekacauan emosional itu, terdengar suara sirine mobil polisi yang meraung-raung mendekat ke lobi hotel, menembus dinding ballroom, menandakan bahwa babak akhir dari kehancuran mereka akan segera dieksekusi secara hukum. Suara sirine yang semakin dekat membuat kepanikan baru di wajah Rusdi dan Fanya. Mereka berdua tahu persis bahwa kedatangan aparat kali ini bukanlah bagian dari sandiwara Sabrina, melainkan konsekuensi nyata dari tumpukan dosa hukum yang telah mereka lakukan. Pintu ballroom kembali terbuka, kali ini bukan didobrak, melainkan dibuka dengan tegas oleh satu regu kepolisian berseragam lengkap. Mereka masuk dengan langkah tegap, membelah kerumunan tamu yang dengan cepat menyingkir memberi jalan. Suasana pesta yang tadinya penuh musik dan tawa palsu kini berubah menjadi tempat kejadian perkara yang tegang. Di barisan paling depan, seorang perwira polisi memegang 2 lembar kertas surat perintah penangkapan.
Polisi itu naik ke atas panggung, menghampiri Rusdi yang sudah tidak memiliki tenaga untuk melawan. Dengan suara lantang dan formal, polisi membacakan hak-hak tersangka dan pasal yang disangkakan. Rusdi Bramantio ditangkap atas dugaan penggelapan pajak korporasi, pemalsuan dokumen perbankan, dan penipuan investasi. Bukti-bukti kejahatan keuangan Rusdi selama setahun terakhir ini telah disusun rapi oleh Bu Ratna dari dalam penjara dan diserahkan oleh Elang ke kejaksaan pagi tadi. Rusdi tidak hanya bangkrut, ia juga akan menghabiskan waktu yang sangat lama di balik jeruji besi, jauh lebih lama dari 1 tahun yang pernah dirasakan Sabrina. Saat borgol besi dingin dikunci di pergelangan tangannya, Rusdi hanya bisa menunduk pasrah. Bahunya merosot, melambangkan runtuhnya segala arogansi yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, nasib Fanya tidak kalah tragis. Polisi wanita menghampirinya dan membacakan surat penangkapan atas tuduhan berlapis, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pengadilan, pencemaran nama baik, dan pemalsuan rekam medis. Fanya yang mendengar itu langsung histeris. Ia meronta-ronta, berteriak bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia hanya korban. Ia mencoba berlari turun dari panggung, namun polisi wanita itu dengan sigap menahan dan memutar tangannya ke belakang untuk memborgolnya. Gaun malam mahalnya yang penuh payet kini terlihat konyol saat ia diseret paksa. Sepatu hak tingginya terlepas satu, membuatnya berjalan terpincang-pincang. Pemandangan Fanya yang diseret polisi sambil menjerit-jerit menjadi tontonan yang direkam oleh ratusan kamera ponsel para tamu. Video itu akan menjadi jejak digital abadi tentang kehancurannya. Saat mereka digiring melewati Sabrina yang masih berdiri tenang di dekat podium, Rusdi tiba-tiba berhenti. Ia menahan langkah polisi yang membawanya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menatap Sabrina. Laki-laki itu menjatuhkan dirinya, berlutut di kaki Sabrina meski tangannya terborgol. Ia menangis, memohon ampun dengan suara parau. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia masih mencintai Sabrina, dan memohon agar Sabrina mau mencabut laporannya. Rusdi bahkan berani menyebut-nyebut kenangan manis pernikahan mereka dulu dan janji ayah Sabrina. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Seorang pria yang sejam lalu merasa dirinya raja dunia, kini mengemis seperti pengemis paling hina di kaki wanita yang pernah ia buang ke penjara. Sabrina menatap puncak kepala Rusdi yang bersujud di kakinya. Ia mundur selangkah, menarik ujung gamisnya agar tidak tersentuh oleh air mata buaya Rusdi. Wajah Sabrina tetap datar, namun matanya menyiratkan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. Dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang, Sabrina berkata bahwa pintu maaf mungkin terbuka di hadapan Tuhan, tapi pintu hukum di dunia harus tetap dijalankan. Ia mengingatkan Rusdi tentang malam di mana Sabrina diseret polisi dari rumahnya sendiri. Saat itu Rusdi hanya tersenyum dingin. Kini, roda berputar. Sabrina menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mencabut laporan itu. Ia ingin Rusdi menikmati setiap detik di dalam sel penjara, merenungi betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan. Setelah mengucapkan itu, Sabrina memberi isyarat pada polisi untuk membawa Rusdi pergi. Rusdi meraung memanggil nama Sabrina saat ia ditarik paksa keluar ruangan, suaranya perlahan menghilang di telan koridor hotel. Setelah kedua parasit itu dibawa pergi, ruangan perlahan menjadi tenang meski bisik-bisik masih terdengar riuh. Elang mendekati Sabrina, membisikkan bahwa tugas mereka sudah selesai sempurna. Hotel ini, aset perusahaan, dan semua kekayaan keluarga sudah aman kembali ke tangan Sabrina secara legal. Sabrina mengangguk lelah namun lega. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat yang penuh aura kemunafikan ini. Tanpa memedulikan para tamu yang kini berusaha mendekatinya untuk berbasa-basi atau meminta maaf, Sabrina berjalan turun dari panggung. Ia membelah kerumunan dengan kepala tegak, tidak menoleh ke kanan atau kiri. Ia meninggalkan pesta itu, meninggalkan sisa-sisa makanan yang belum disentuh, meninggalkan dekorasi mewah yang kini terasa hampa. Di luar lobi hotel, udara malam Jakarta menyapa kulit wajahnya. Sabrina menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang sesungguhnya. Kali ini, kebebasan itu terasa manis dan bersih. Tidak ada lagi beban dendam yang mengganjal di dadanya. Semuanya sudah lunas. Ia masuk ke dalam mobil mewahnya yang sudah menunggu. Sabrina meminta sopir untuk tidak mengantarnya pulang ke rumah besar yang baru saja ia rebut kembali. Ia belum ingin pulang ke sana. Ia meminta diantar ke masjid besar di pusat kota. Elang tersenyum tipis, mengagumi ketenangan hati kliennya yang tidak larut dalam euforia kemenangan duniawi. Mobil melaju membelah jalanan malam. Sabrina melihat gemerlap lampu kota dari balik jendela. Ia teringat kembali masa-masa sulitnya di sel penjara, teringat wajah Bu Ratna yang menjadi mentornya. Ia berjanji dalam hati akan menggunakan kekuasaan dan uangnya nanti untuk membantu kasus hukum Bu Ratna agar mendapatkan peninjauan kembali. Sabrina sadar, penjara telah mengubahnya.
Ia bukan lagi Sabrina yang lugu dan lemah. Ia kini adalah Sabrina yang tangguh, cerdas, dan tidak terkalahkan. Namun di balik baju besinya, ia tetaplah hamba Tuhan yang tahu kepada siapa ia harus bersyukur. Sesampainya di masjid, Sabrina melangkah turun. Ia mengambil wudhu dengan air yang sejuk, membasuh wajahnya yang masih menyisakan sisa riasan pesta. Di hamparan sajadah masjid yang sunyi, Sabrina bersujud syukur dalam waktu yang lama. Bahunya terguncang pelan, bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang membuncah. Ia menangis, menumpahkan segala sisa emosi yang ia tahan selama setahun ini. Ia berbisik dalam sujudnya, berterima kasih karena Allah telah memberinya kekuatan untuk bertahan dan membalikan keadaan dengan cara yang begitu indah. Ketika ia bangkit dari sujudnya dan berjalan keluar masjid, langit di atas sana terlihat cerah bertabur bintang. Sabrina merapikan hijabnya, tersenyum tulus untuk pertama kalinya sejak badai kehidupan menerpanya. Ia siap memulai hidup baru. Hidup sebagai wanita merdeka, pemimpin perusahaan, dan penjaga warisan keluarganya. Rusdi dan Fanya hanyalah masa lalu yang sudah terkubur. Hari esok adalah miliknya. Sabrina melangkah menuju mobil dengan hati yang ringan. Cerita kelam itu telah berakhir, ditutup dengan kemenangan yang mutlak dan bermartabat. 1 tahun penantian dalam diam, dibayar lunas dalam 1 malam yang tak akan pernah dilupakan. Dan kini, hidup Sabrina yang sebenarnya baru saja dimulai. 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 Baru